bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk kita bersama-sama mengucap syukur dan berterima kasih. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab ada upah yang besar, yaitu mahkota kehidupan akan Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir. Kita sama-sama belajar pujian ini. Mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Kita akan pernah sesali mengiring Yesus
akan berdoa untuk pada kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami rindu untuk berikan yang terbaik untuk Kau ya Tuhan. Berarti kami semua yang hadir di sini pemain musik, memberikan apa menyampaikan kebenaran dan seluruh sidang jemaat ya Tuhan. Jika kami pulang bawa berkat sukacita daripada Tuhan, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita semua adalah umat pilihan Allah, umat yang berkemenangan karena kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mendengarkan panggilan Tuhan. Kita beribadah kepada Dia. Haleluya. Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, mendengarkan panggilan
sungguh-sungguh mengasihi Dia, sebab Dia adalah penolong yang setia. Dia akan menyanyikan pujian. Segala perkara yang kita hadapi dapat kita tanggung bersama Dia. Dia memberi kekuatan. Haleluya. Yang selalu bertolong, yang selalu setia.
membesarkan nama Tuhan, supaya itu jalan di mana kita supaya berdoa di hadapan hadirat Tuhan untuk menyenangkan hati semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Dan sekali lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak putuskan hati kami semuanya Tuhan, kami bisa menerima firman Tuhan. Firman adalah jawaban dari setiap kehidupan kami. Firman adalah terang bagi jalan kami ya Bapak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu Tuhan. Urapi urapan-Mu yang dari surga Tuhan. Apakah dia bikin mulut hamba-Mu Tuhan. Supaya perkataan itu keluar dari hati Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala kuasa kegelapan yang menghalangi firman yang kami hancur katakan. Ya Allah, Tuhan ruang hati kami semuanya. Mari Bapak beri kami seperti seorang murid untuk dia mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa kami hanya kami kekuatan dalam nama Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini ada Kota Brebes mengalami goncangan Bapak Ibu ya. Bagaimana kita tahu bagaimana akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan di Kota Brebes terkena COVID dan sebagian gereja tutup ya, hingga mempengaruhi anak-anak Tuhan. Minggu-minggu ini bagaimana mereka lebih banyak di rumah, tetapi kita pagi hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan tidak kebetulan, tetapi kekuatan Allah yang menyertai Bapak Ibu melangkah menuju rumah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini rumah Tuhan yang ingin saya sampaikan berjudul tetap kuat dalam kesesakan. Tetap kuat di dalam kesesakan ya. Kita akan membaca di dalam Amsal pasal 24, Amsal 24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, bagaimana ketika Bapak Ibu tawar hati ya, tawar hati mempunyai arti lost heart atau kehilangan harapan, kehilangan hati, hatinya gundah gulana, hatinya rapuh. Ketika menghadapi kesesakan ya, kesesakan mempunyai arti bagaimana terjadi masalah, terjadi penderitaan, terjadi suatu keadaan yang tidak mengenakan. Saat ini banyak anak-anak Tuhan mengalaminya. Tapi firman Tuhan selanjutnya di ayat masih di dalam Amsal 24 dikatakan, apabila kita bisa melewatinya, ada pengharapan baru, ada suatu masa depan yang indah yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan kepada kita. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Bagaimana kita kuat ketika menghadapi kesesakan. Kesesakan bisa berarti ketika Bapak Ibu dalam kondisi saat ini ekonomi sedang mengalami kesulitan, atau ketika dalam mencari keuangan, cari sesuatu pekerjaan terhambat ya, atau tidak bisa sesuai dengan harapan. Misalkan Bapak Ibu melakukan bisnis, tapi bisnis yang kita harapkan, kita impikan belum mencapai break-even point ya, belum balik modal ya. Ini suatu situasi dalam kesesakan. Atau sedang mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, atau mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Inilah situasi kesesakan. Sama halnya ketika kita tahu bagaimana pandemi corona masih merajalela, kita merasa kesesakan yang benar-benar kita tidak inginkan. Tapi dalam pagi hari ini firman Tuhan akan
saya berikan ada 3 hal bagaimana kita kuat dalam kesesakan. Yang pertama, kita harus menerima dan kita harus menghadapi. Ya, bagaimana kita jangan lari dari kenyataan. Kita terus berjuang untuk melangkah, untuk mencapai garis finish dengan baik. Dan apabila kita dalam menghadapinya mungkin tidak mempunyai iman, maka kita tidak ada mempunyai pengharapan. Dan dalam hal yang pertama ini, bagaimana ketika kita menghadapi suatu kesesakan, mungkin tidak enak Bapak Ibu ya. Tiap orang pastinya ingin kembali seperti semula, kembali normal, kembali seperti zaman dulu, ya lebih enak ya. Sekarang situasinya berbeda. Perlu Bapak Ibu ketahui, ketika saya membaca berita kemarin, bagaimana Singapura ya, negara yang sudah sangat maju, mereka menyatakan bahwa corona ini tidak bisa diatasi. Dan 5 tahun, 10 tahun ke depan, corona ini akan mereka anggap sama seperti kita terkena influenza atau penyakit flu. Jadi kita harus melanjutkan, life go on, tetap melangkah maju kehidupan ini. Ya, bukan karena corona terus kita tidak mau beribadah atau melangkah ke rumah Tuhan, tetapi Singapura mengakui bagaimana mereka tidak bisa mengatasinya, tetapi mereka berupaya melanjutkan kehidupan, melanjutkan perjuangan. Salah satu kuncinya yaitu dengan adanya vaksinasi COVID. Oleh sebab itu, bagi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi, sangat disarankan untuk menerima vaksin, sehingga kedepannya akan mendapatkan kemudahan. Ya, pemerintah menganjurkan apabila warganya yang belum vaksin, kedepannya akan dipermudah. Ya, misalkan Bapak Ibu membuat SIM atau memperbaharui SIM, maka akan dipermudah, akan diminta surat sudah pernah divaksin atau belum. Dan tentunya kita harus mendukung pemerintah untuk mendapatkan atau menerima vaksin. Tetapi kita harus melihat kondisi keadaan tubuh, bisa menerima atau kondisi tubuh sedang lemah. Ini hal yang perlu harus kita lakukan. Oleh sebab itu kita terus berdoa, kita terus mempunyai pengharapan. Dalam kita mengalami kesesakan, kita harus mempunyai iman yang kuat, sehingga ketika kita menghadapi masalah kesesakan yang tidak menyenangkan, yang mungkin membuat kita kecewa, yang mungkin membuat kita kehilangan harapan, kita tidak akan patah semangat dan kita tidak akan mudah menyerah. Ya, sama halnya ketika Tuhan menciptakan di bumi ini ya, semua akan mengalami ya. Orang percaya maupun orang tidak percaya akan mengalami. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi semuanya mengalami. Ini tujuan penciptaan. Sama halnya detak jantung Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ruang ICU rumah sakit, ada detak naik turun ya. Ini artinya masih ada kehidupan. Dalam hidup ini kita akan mengalami ya, saat mungkin diberkati Tuhan, kita harus bersyukur. Saat mungkin pas-pasan, kita bersyukur. Saat kita kekurangan, kita tetap bersyukur Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam segala situasi kita harus ingat bahwa Tuhan itu tetap baik, karena semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mendekatlah pada Allah. Ya, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan,
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang dua hati. Kunci kedua untuk kita tetap bertahan, tetap kuat di dalam kesesakan, yaitu kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta kita, Dialah satu-satunya andalan dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya katakan bagaimana kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Untuk situasi sulit saat ini, ya Bapak Ibu, kalau cara jasmani kita selalu terkoneksi dengan internet, dengan HP, dengan wifi, kita juga ingat bahwa kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Diusahakan setiap hari terkoneksi dengan Tuhan. Ya, kita doa makan, tidak hanya doa makan saja, tapi selalu memuji, menyembah di bawah kakinya. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ketika kita mendekat, tentunya musuh kita tidak senang, Bapak Ibu ya. Orang Islam apabila dia mendekat kepada Allah, dia penuh keyakinan ya. Di kota Brebes beberapa hari yang lalu Jumatan, mereka tidak lemah imannya, mereka kuat untuk mencari masuk dalam hadirat Allah yang mereka sembah. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita harus memiliki kekuatan untuk kita mendekat kepada Allah. Kita jangan goyah, jangan lemah karena pandemi ini, untuk kita lari dari rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita yakin bahwa ke depan Tuhan menjanjikan masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Tapi kita juga ingat bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk kita mempersiapkan. Lalu Tuhan berkehendak bahwa ini adalah masa-masa akhir zaman, masa-masa kita mendekat menjelang kedatangannya. Kita harus siap, Bapak Ibu ya. Ketika kesulitan, ketika kita menghadapi waktu ya, dikatakan ini adalah waktu-waktu akhir, kita harus siapkan, kita harus mempersiapkan untuk berkekal dalam kekekalan nanti. Di dalam bumi ini, sekali lagi kita harus ingat, ini bukan tujuan akhir kita, tetapi tujuan akhir kita dalam kekekalan adalah bersama Allah Bapa, berada di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, untuk kita mendekat kepada Allah, gangguan-gangguan iblis sering mengganggu dalam kehidupan kerohanian kita. Karena iblis tahu bagaimana waktunya sudah dekat, maka dia terus bekerja dengan segala cara. Ya, dengan adanya corona ini, iblis menyusupi. Banyak jiwa-jiwa orang percaya terganggu. Mereka mulai lemah imannya, mereka mulai mundur, mereka mulai tidak mengandalkan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Iblis tentunya senang, Bapak Ibu. Iblis senang karena mereka dapatkan apa yang mereka tuju. Karena nanti waktunya sudah dekat, maka mereka akan mencari manusia-manusia yang lemah, manusia yang tidak kuat, akan terseret dalam neraka. Dan kita tahu bagaimana selanjutnya di dalam Mazmur 138 ayat 3 dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Ya, ketika kita mendekat kepada Allah, tentunya dengan berdoa dengan memanjatkan apa yang kita komunikasikan dengan Allah. Kita berseru kepada Allah dan Dia akan mendengar, Bapak Ibu. Ketika Dia mendengar, Dia menambahkan kekuatan, dengan jiwa yang lebih kuat dalam menghadapi kesesakan, akan membantu kita dalam situasi yang lebih baik. Bagian orang mungkin mereka lupa berdoa
Mereka tidak ingat baca firman Tuhan atau mendengarkan firman sama sekali. Mereka mungkin baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi ketika dalam kesesakan, mereka akan teruji. Mereka akan terlihat bagaimana mereka rapuh. Sebagian orang mungkin karena tidak kuat, jiwanya lemah, mereka bisa bunuh diri. Karena tidak kuat dalam menghadapi situasi, khususnya seperti saat ini Bapak Ibu. Ya, di dalam Mazmur 138 ayat 7 dikatakan, jika engkau berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupmu. Terhadap amarah musuhmu, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yang kita percaya ada tangan yang tidak terlihat. Tangan invisible hand yang tidak terlihat, yang akan selalu menyertai kita, menolong kita, dan memproteksi kita. Dan ketika kita percaya bahwa ada tudung perlindungan dalam kehidupan kita yang selalu melindungi kita, khususnya pada pandemi ini, ya anak-anak Tuhan harus memiliki iman yang kuat. Bagaimana Allah akan selalu memproteksi kita. Yang mungkin kita melihat bagaimana banyak anak-anak Tuhan yang terkena corona, bahkan pendeta juga ada yang mati terkena corona. Ya, semua mendapatkan berkat yang sama Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan izinkan tidak melihat agamanya, tidak melihat keyakinannya, jadi semua yang terkena corona semua sama manusia. Jadi ketika mereka mati, ya memang sudah waktunya untuk dipanggil ke rumah Tuhan bagi orang percaya. Dan dikatakan kematian adalah jembatan untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam surga. Kita harus siap Bapak Ibu. Jadi kita harus siap menghadapinya. Jangan lemah, jangan kita khawatir, jangan kita terpuruk, tetapi kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang selalu menyertai dan menopang kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu khawatir, mengalami kesesakan, menghadapi kecemasan, menghadapi suatu hal yang tidak mengenakan di dalam jiwa, terganggu, emosi, ya, sensitif, atau mungkin mengalami kuda gelar. Tetap optimis dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi Bapak Ibu saudara sekalian. Yang ketiga, milikilah mental pemenang, bukan mental pecundang. Ya, tiap orang kita percaya kita terus mengalami pertandingan, ya, tiap hari. Misalkan pertandingan dengan menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kekurangan. Ini adalah suatu pertandingan. Hanya dua hasil Bapak Ibu, hasil jadi pemenang atau jadi kalah. Tetapi bagi orang percaya kita diharuskan mempunyai mental pemenang. Ya, ketika mental pemenang itu tidak semua orang memilikinya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, masalah maupun sakit penyakit dan lain-lain yang membuat kita kesesakan, hanya dua mental yang dimiliki orang percaya. Mau jadi pemenang atau mau jadi pecundang. Jika pemenang tentunya akan memiliki hal-hal, misalkan ada suatu sifat di dalam dirinya untuk berpikiran positif Bapak Ibu. Ya. Ketika menghadapi masalah, kita berpikiran positif bahwa Bapak Ibu akan melewati dan menjadi pemenang. Dan juga sebagai pemenang dengan yakin, dengan kuat, mempunyai iman yang teguh, Tuhan akan menolong. Ya. Berbeda pecundang Bapak Ibu ya. Mereka khawatir, takut, cemas, mereka kehilangan harapan, putus asa, dan juga negative thinking Bapak Ibu. Sehingga ketika menghadapi kesesakan, mereka tidak siap. Justru mereka bisa mempersalahkan Allah atau bertanya, kenapa saya sempat terjadi hal seperti ini? Kenapa?
akhirnya komplain sama Tuhan, sehingga mereka bisa berbalik, tadinya setia kepada Tuhan, berbalik arah. Ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dalam setiap masalah kita, setiap pergumulan kita, sakit penyakit yang kita alami, milikilah mental pemenang, Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan pencobaan yang kita hadapi, milikilah mental pemenang, bukan mental pecundang. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan, bagaimana untuk kita memiliki mental yang kuat, kita harus mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Karena iblis berusaha membuat anak-anak Tuhan mempunyai mental pecundang di zaman ini, sehingga kita bisa mudah jatuh. Bagaimana dikatakan suatu keberhasilan sangat ditentukan oleh mentalitas yang kita miliki. Mental yang dimiliki yang akan menentukan apakah Anda akan menerima kemenangan atau menerima kekalahan dalam semua aspek kehidupan tersebut. Tentu semua orang akan memilih untuk menjadi pemenang. Ya, sekali lagi, keberhasilan ditentukan dalam setiap aspek kehidupan dengan mental yang kuat. Anda menjadi pebisnis, Anda menjadi seorang pekerja, Anda menjadi wira swasta, miliki mental yang pemenang. Yang selanjutnya, hal kemenangan pasti tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses. Pasti Bapak Ibu, prosesnya harus kita hadapi. Tidak mudah, tetapi ada harga yang harus dibayar. Dengan harga yang harus dibayar, tentunya ada kerja keras, ada latihan, ada perjuangan, ada kesabaran, ada ketekunan dan peperangan. Dan terkadang kita mengalami salib penyaliban, dan tentunya tidak enak Bapak Ibu. Tentunya mengikuti Tuhan harus siap memikul salib. Tuhan tidak menjanjikan kita akan selalu diberkati Tuhan, selalu dalam lembah, bukan dalam lembah kekelaman, tetapi padang rumput yang hijau. Tidak. Tuhan akan terus menindas, ya, dikatakan di dalam, kalau tidak salah di dalam Mazmur, bagaimana orang-orang benar bisa ditindas untuk mereka disiapkan seperti emas, ya, yang ditempa untuk menghasilkan emas yang murni. Prosesnya tidak mudah Bapak Ibu, ya. Ditempa, tidak enak, dipukul terus, diproses terus. Kadang kita bisa mungkin tidak kuat atau ingin menyerah, tetapi harus kita lewati Bapak Ibu. Tanpa melewati semuanya itu, tidak pernah ada kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, miliknya mental menjadi pemenang Bapak Ibu. Khususnya dalam pandemi ini, terus milikilah pengharapan, cita-cita yang pasti Bapak Ibu. Pasti keyakinan di dalam Tuhan, tetap optimis. Anda yang bekerja, Anda yang berwira swasta, optimis bisa melalui, khususnya dalam situasi seperti kesulitan saat ini, bagaimana semuanya mengalami dampak. Tidak melihat yang tidak percaya maupun orang percaya, kita optimis melewatinya. Kita harus berjuang terus dengan memiliki mental yang sebagai seorang pemenang. Dan terakhir, bagaimana di dalam Mazmur pasal 18 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya, dan teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sekali lagi, berserulah kepada Tuhan. Minta apa yang Bapak Ibu gumuli, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi hal yang buat complicated dalam hidup ini. Mintalah kepada Tuhan.
berserulah pada Tuhan dan minta Tuhan memberikan jawaban dan juga minta pertolongannya. Karena satu-satunya andalan dalam kehidupan ini, dalam ketika kita menghadapi kesesakan, hanya Allah saja yang kita sedang berdoa, kita terus panjatkan, ya, kita terus memulih, tetap konsisten dalam kehidupan doa bagi nafas kehidupan rohani dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Kita belajar, kita kuat dalam kesesakan. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kesesakan yang kita hadapi. Sebab itu pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Allah Peduli. Kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati, bagaimana Allah selalu peduli dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesesakan, kesulitan, kesukaran, atau situasi di sekeliling yang tidak pasti, mengalami goncangan-goncangan keadaan dunia yang benar-benar membuat kita tidak stabil. Tapi satu-satunya yang peduli Allah dalam kehidupan kita yang kita ingat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dan kita meyakini bagaimana Allah selalu peduli dalam setiap aspek kehidupan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala masalah yang Bapak Ibu hadapi dalam tangan Tuhan.
menolong dan menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk menghadapinya. Mampukan kami untuk memiliki mental menjadi seorang pemenang. Dan mampukan kami untuk selalu dekat dan terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, selama kami ada di bumi ini, kami hanya tertuju jadi seorang yang benar-benar layak di hadapan. Sertai kami, kuatkan kami ketika kami dalam menghadapi situasi, ketika kami menghadapi kesesakan. Mampukan kami Roh Kudus untuk selalu menolong dan memberikan penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudara kasih, pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta bimbingan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.